Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Heltina, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah adsorpsi dan penukar ion. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review makalah saya mengenai identifikasi efisiensi resin penukar ion untuk reduksi CR6 pada air limbah. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Esti Haifa Almaki dengan NIM 2107113408. Baiklah, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang saya mengambil judul makalah ini karena polusi logam berat dalam lautan air telah menjadi masalah yang parah seiring dengan perkembangan perekonomian. Karena logam berat adalah polutan utama yang sekarang berada di laut, tanah, industri, bahkan dalam sistem pengolahan air limbah. Logam berat ini didominasi oleh senyawa kromium. Senyawa kromium tersebar luas di lingkungan sebagai hasil dari berbagai proses industri yang mencakup produksi baja, pelapisan listrik, anodisasi aluminium, kulit, manufaktur, tekstil, produksi listrik tenaga nuklir, pengawetan kayu, pendinginan air, dan persiapan kromat. Kromium adalah logam beracun yang terkait dalam masalah serius, baik dalam pencemaran lingkungan, bahkan dapat mengganggu kesehatan manusia. Teknik tradisional dan berbagai macam teknik telah digunakan untuk pengendalian logam ini. Biasanya teknik-teknik tradisional didasarkan pada bahan kimia, curah hujan ditambah dengan oksidasi, reduksi, dan diikuti dengan penyaringan, serta memusatkan spesies yang diinginkan. Namun, proses-proses atau teknik-teknik tradisional yang telah digunakan ini sangat amat merugikan, karena penghilangan logam yang tidak lengkap, persyaratan untuk peralatan dan sistem pemantauan itu sangat mahal, reagen dan kebutuhan energi yang dibutuhkan itu sangat amat tinggi, serta ada masalah yang paling urgent, yakni pembentukan lumpur beracun yang baru dan limbah-limbah baru, karena proses penghilangan logam ini tidak sempurna dan memerlukan tempat pembuangan baru. Di antara berbagai teknik pengolahan yang tersedia, yang paling umum digunakan yaitu penukar ion, absorpsi, reduksi, dan presipitasi. Dalam hal ini, saya mengambil teknik reduksi, yakni teknik penukar ion. Teknik penukar ion adalah pemulihan logam mempunyai keuntungan-keuntungan yang sangat banyak, di mana pemulihan logamnya itu kapasitas tinggi, kemudian selektivitasnya tinggi, pengurangan lumpur, pembentukan yang baru, dan pertemuan spesifikasi pelepasan yang ketat. Pertukaran ion menggunakan resin sintesis adalah metode pilihan untuk menghilangkan kontaminan logam beracun dari air dan air limbah. Proses pertukaran ion merupakan perpindahan ion yang dipertukarkan dengan ion-ion lain. Tujuan dari mereview jurnal ini adalah untuk mengetahui jenis resin mana yang paling efektif untuk menghilangkan atau mereduksi ion CR6 dalam proses pengolahan air limbah. Langsung saja kita masuk ke topik yang kedua mengenai tinjauan pustaka dari review jurnal ini. Ion exchange atau resin penukar ion adalah sebagai senyawa hidrokarbon terpolimerisasi yang mengandung ikatan silang, cross-linking, serta gugus-gugus fungsional yang mempunyai ion-ion yang dapat dipertukarkan. Pertukaran ion berlangsung secara reversibel dan dapat diregenerasi atau diisi dengan ion-ion yang diinginkan melalui pencucian dengan ion-ion yang berlebih. Bentuk-bentuk pertukaran ion terbagi menjadi tiga, yakni pertukaran ion kation, anion, dan atmosfer. Pertukaran ion kation, yakni pertukaran ion yang bermuatan positif atau kation. Pertukaran ion anion adalah pertukaran ion-ion yang bermuatan negatif. Dan pertukaran ion atmosfer merupakan pertukaran baik kation maupun anion secara simultan atau bersamaan. Resin penukar ion.
Jenis-jenis resin penukar ion terbagi menjadi 4, yakni resin penukar ion kation, asam kuat yang mengandung gugus HSO3 dengan contohnya IRP69, DOEX MsC1. Kemudian ada resin penukar kation asam lemah mengandung gugus COOH. Contohnya DOEX CCR2 dan Ambrelid IRP65. Kemudian ada resin penukar anion basa kuat mengandung gugusan amina tersier dan kuartener. Contohnya Ambrelide IRP276 dan DOEX MsAA. Kemudian ada resin penukar anion basa lemah, di mana resin ini mengandung OH sebagai gugus yang sedikit labil. Sifat-sifat resin penukar ion. Yang pertama itu kapasitas. Kapasitas merupakan ukuran kuantitatif jumlah ion-ion yang dapat dipertukarkan, di mana kapasitas ini biasanya dinyatakan dalam mili ekivalen per gram dan mili ekivalen tiap mililiter resin atau mg per ml. Kemudian ada selektivitas. Selektivitas penukar ion dipengaruhi oleh muatan ion dan jari-jari ion. Selektivitas resin penukar ion akan menentukan dapat atau tidaknya suatu ion dipisahkan dalam suatu larutan. Apabila dalam larutan tersebut terdapat ion-ion bertanda muatan sama, demikian juga dapat atau tidaknya ion yang telah terikat tersebut dilepaskan. Kemudian ada derajat ikat silang atau cross-linking. Cross-linking menunjukkan konsentrasi jembatan yang ada di dalam polimer. Cross-linking dapat mempengaruhi kelarutan, kapasitas pertukaran, perilaku mekaran, perubahan volume, selektivitas, dan oksidasi. Kemudian ada porositas. Porositas merupakan ukuran pori-pori saluran kapiler yang mempengaruhi kapasitas dan keselektivitas dari resin penukar ion. Kemudian ada kestabilan resin. Kestabilan resin mencakup kestabilan fisik, mekanik, termal, kekuatan, dan ketahanan. Operasi sistem pertukaran ion dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan tahap-tahap operasi sistem pertukaran ion. Biasanya, operasi sistem pertukaran ion dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu tahap layanan atau servis, tahap pencucian balik atau backwash, tahap regenerasi, dan tahap pembilasan. Hexavalen kromium. Hexavalen kromium merupakan suatu logam kromium atau dikenal dengan logam Cr. Kromium atau logam Cr merupakan salah satu logam mineral yang ditemukan dalam lapisan bumi. Kromium adalah elemen yang secara alamiah ditemukan dengan konsentrasi rendah di batuan, hewan, tumbuhan, tanah, debu vulkanik, juga ada dalam gas. Kromium hexavalen adalah zat pengoksidasi yang kuat, yang dapat mengiritasi jaringan tanaman dan hewan dan dapat bersifat karsinogenik dan bersifat mutagenik, dan mempunyai potensi merugikan untuk memodifikasi proses transkripsi DNA. Dapat disimpulkan, ion Cr6 atau hexavalen kromium ini merupakan suatu logam yang sangat amat berbahaya walaupun dengan konsentrasi yang kecil masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, ion Cr6 harus diolah dan direduksi untuk limbah tersebut dapat diizinkan untuk dibuang dan air sisa pembuangan limbah itu dapat digunakan kembali. Kemudian, dalam review makalah ini, kita ingin mengidentifikasi resin jenis apakah yang sangat amat efektif untuk mereduksi ion Cr6. Dalam hal ini, kami memakai beberapa jenis resin. Berikut jenis resin beserta sifat-sifat resin penukar ion yang digunakan dalam review makalah ini. Pertama itu ada resin jenis Ambrelide, IRA96, dan DOEX 1x8. Sifat resin tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada resin jenis IRA 400, sifat dari resin ini dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada resin polimer atau resin yang disintesis baru dengan cara polimerisasi, yaitu PCIV-PTA dan PCIA-PTA. Di mana dua resin ini, PCIV-BTA dan PCIA-PTA, disiapkan dengan polimerisasi radikal bebas. Sintesis dari resin ini dijalankan di tabung polimerisasi, di mana jumlah monomer yang sesuai adalah 80% pengikat silang.
dicampur dengan kurang lebih 50 ml air suling dan dilarutkan secara magnetis pengadukan. Setelah semua reagen ini larut, ditambah 1 mol persen amonium persulfat. Kemudian solusi ini kemudian dihilangkan gasnya dengan nitrogen dengan cara dikocok dalam penangas air termostat pada suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam. Resin jenis ini yang telah dihasilkan ini kemudian diekstraksi dan dicuci dengan air suling. Kemudian dikeringkan hingga berat konstan pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, di mana struktur molekul dari resin ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada resin perolite A400. Sifat dari resin ini dapat dilihat pada tabel berikut. Langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasan dari review jurnal pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai waktu kontak. Dalam penelitian yang pertama menggunakan resin ambrilite IRA96 dan BOX 1x8. Dalam penelitian ini, dalam menentukan waktu kontak untuk mencapai titik optimal, mereka memvariasikan waktu kontak dari 5 hingga 240 menit untuk mereduksi CR6 oleh resin penukar ion. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada variabel tetap berupa berat resin sebanyak 0,04 gram, temperatur 25 derajat Celcius, pH 5, dan kecepatan pengadukan 180 rpm. Waktu kontak untuk mencapai titik optimal untuk resin DOEX 1x8 berkisar 20 menit, serta IRA96 berkisar pada 50 menit. Kemudian, penelitian yang kedua untuk mereduksi CR6 dengan resin IRA400, PCI-PTA, dan PCI-VBTA, di mana konsentrasi CR6 optimal dan konstan pada waktu 20 menit menggunakan ambil IRA400, sedangkan untuk resin PCI-PTA dan PCI-VBTA dicapai setelah 5 menit. Adalah untuk waktu kontak dengan resin Cerolite 400 AXR, di mana dalam penelitian ini ukuran partikel yang digunakan adalah 0,4 sampai 0,6 mm, di mana presentasi maksimum penghilangan ion CR6 dicapai pada waktu 30 menit selama proses dilakukan pengocokan. Kemudian ada resin yang terakhir, yakni resin perolite A400, di mana dalam menentukan waktu kontak yang optimal digunakan variasi waktu 100 hingga 600 menit dengan resin 300 mg, temperatur 20 derajat Celcius, pH 7,4. Hasil reduksi meningkat dengan meningkatnya waktu kontak dan mencapai titik optimal pada sekitar 400 menit. Kemudian kita identifikasi selanjutnya yaitu mengenai pH, di mana eksperimen pertama dilakukan dengan pH yang berkisar antara 2 sampai 7, di mana pada pH yang sangat rendah permukaan resin akan dikelilingi oleh ion hidronium yang meningkatkan interaksi CR6 dengan situs peningkatan resin dengan gaya tarik-menarik yang lebih besar, dan seiring dengan peningkatan pH, muatan permukaan keseluruhan pada resin ini menjadi negatif dan sorpsi akan menurun. Jadi, untuk resin IRA96 dan BOEX 1x8 ditentukan pH yang optimal yaitu di pH 3. Kemudian untuk IRA400, PCI-PTA, dan PCI-VBTA, di mana pH optimum untuk resin ini didapat untuk IRA400 pada pH 2, untuk resin PCI-PTA dan PCI-VBTA pada pH 9. Kemudian untuk Cerolite 400 AXR, di mana dilakukan dengan 100 mg pelarutan ion CR dan 100 mg resin untuk menentukan pH, di mana Cerolite ini dipamerkan efisiensi penghilangan ion maksimumnya. Penurunan pH larutan keseimbangan menyebabkan peningkatan serapan ion CR6 karena semakin banyaknya HCrO4- dan dengan mengorbankan CrO2-. Namun situasi ini hanya bertahan atau optimum pH-nya itu pada pH 2 dengan mencapai 98,25% reduksi.
Kemudian, penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang menggunakan perolate 400, di mana diperiksa pada rentang pH 6 sampai 7,5. Pengaruh pH diperiksa pada suhu tetap, laju aliran volumetik tetap, dan lapisan hidrolik beban yang tetap. Disimpulkan bahwa diperoleh pH optimal untuk mereduksi CR6 adalah 7,4. Kemudian ada isoterm absorpsi, koefisien korelasi dapat dihitung sebagai 0,98 dan 0,95, dan kapasitas absorpsi maksimum ditemukan sebagai 0,46 dan 0,54 mmol per gram ambrelit, IRA-19, dan resin DOEC 1/8. Isoterm kesetimbangan ini berhubungan antara jumlah pertukaran Ke dan konsentrasi yang tersisa pada fase air atau Ce. Berdasarkan koefisien relasi dapat disimpulkan bahwa seluruh data eksperimen itu sesuai dengan model isotherm Langmuir atau linear, dan lebih baik daripada isotherm Freundlich. Selain itu, kapasitas monolayer menegaskan kapasitas penyerapan yang lebih tinggi untuk resin-resin PCI-PTA dan PCI-VBTA dibanding resin lain. Kemudian ada kinetika absorpsi, di mana seluruh resin ini sesuai dengan kinetika pseudo-orde kedua, di mana pseudo-orde kedua merupakan koefisien korelasi antara plot linear T dan Kt terhadap waktu, di mana untuk hukum laju orde kedua semu adalah 0,999. Nah, berikut juga ada tabel yang menunjukkan bahwa ambrylat IRA 400, PICV-BTA, dan PCI-BTA itu sesuai dengan kinetika pseudo second order atau pseudo order 2, di mana model ini menggambarkan proses penyerapan yang lebih baik dibandingkan model order pertama. Selain itu, kapasitas penyerapan dihitung menggunakan model order kedua, menunjukkan kesesuaian yang baik dengan kapasitas serapan yang ditentukan secara eksperimental. Kesimpulan dari review jurnal ini yaitu yang pertama, berdasarkan perbandingan waktu kontak yang optimal untuk mereduksi CR6 pada air limbah didapatkan bahwa resin yang terbaik adalah resin PCIA-PTA dengan waktu kontak optimal hanya 5 menit. Kemudian pH optimum untuk resin IRA-96 dan DOEC 1/8 adalah 3. pH optimum untuk resin IRA-400 adalah 2. pH optimum untuk resin PCI-PTA dan PCI-VBTA adalah 9. pH optimum untuk resin perolate A400 dan adalah 7,4. Untuk seluruh resin berlaku persamaan isotherm Langmuir dan kinetik pseudo second order dengan kapasitas untuk menghasilkan kapasitas tertinggi reduksi ion CR6 pada air limbah didapat bahwa sintesis polimerisasi atau PCI-PTA merupakan resin terbaik dan paling efektif untuk mereduksi CR6 dalam pengolahan air limbah industri. Saran yang dapat digunakan untuk penulisan makalah selanjutnya yaitu mengidentifikasi efisiensi jenis resin lain untuk mereduksi ion logam berat CR6 dan mengidentifikasi efisiensi resin untuk reduksi senyawa lainnya yang berbahaya dengan metode ion exchange. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Desi Heltina, STMT, yang telah mengampu mata kuliah absorpsi dan penukar ion ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.